Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Ayo CPNS dan kali ini insya Allah kita akan memulai untuk rutin latihan-latihan soal ya dalam rangka persiapan buat teman-teman nih yang akan menghadapi tes CPNS tahun ini. Oke, kita akan membahas video latihan soal TIU ya. Nah, di sini terdapat 3 materi, yaitu yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah numerik, dan yang ketiga adalah figural. Oke. Nah, pada pembahasan materi kali ini, saya akan membahas verbal terlebih dahulu ya. Untuk yang numerik dan figural mungkin di next video. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Di sini terdapat soal adagium. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, adagium di sini menurut KBBI adalah pepatah. Nih, jawabannya yang E. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayo CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Nah, kemudian ini ada kata benchmark nih. Benchmark, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, ada yang belum tahu juga. Benchmark di sini adalah upaya penilaian performa pada layanan produk atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan layanan, proses atau produk dari kompetitor lain. Kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan arti dari benchmark tadi? Apakah nilai maksimal? Ini bukan ya. Bangku kerja juga bukan. Nah, ini ya yang benar ya. Tolak ukur. Oke. Oke, teman-teman, untuk soal berikutnya di sini ada kata rigid, kemudian ada lawan kata. Nah, kita harus tahu dulu nih, kira-kira arti dari rigid di sini apa? Nah, rigid di sini artinya adalah keras. Terus di sini ya, keras. Ini ya. Nah, lawan dari kata keras adalah apa? Negosiasi, salah ya. Kaku, salah. Bisa ditawar, salah. Keras ini juga salah. Nah, yang benar adalah E, fleksibel. Oke, teman-teman, coba perhatikan soal berikut ya. Di sini ada kata ofensif. Lawan kata dari kata ofensif ini apa? Oke, kita harus tahu dulu ya. Arti dari ofensif di sini apa? Artinya yaitu apa ya kira-kira teman-teman ya? Menyerah. Oke. Kita tulis di sini ya. Artinya yaitu menyerah. Lawan katanya apa dari menyerah? Apakah takut? Salah. Berani? Salah. Tidak peduli juga salah. Menyerah? Salah ya. Nah, yang benar adalah lawan katanya itu bertahan. Jadi menyerah lawan katanya bertahan. Oke, teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Di sini ada kata lucu. Ini disandingkan dengan titik-titik, kemudian titik-titik disandingkan dengan besi. Oke. Nah, kita harus cari dulu nih, kira-kira kata penghubung yang tepat yang mana nih? Nah, lucu itu kira-kira kan sifat ya, lucu itu ya. Berarti kata penghubungnya adalah sifat. Kita coba. Lucu itu sifat dari, ini ya, badut. Kemudian keras ini sifat dari besi, maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Di sini ada kata intensitas, frekuensi, penghargaan, ini disandingkan ini ya. Nah, ini penghargaan ini disandingkan dengan apa? Oke, kita harus tahu dulu nih, kata penghubung yang cocok kira-kira apa? Oke, yang cocok adalah identik. Kita coba ya. Kita tulis dulu. Intensitas ini identik dengan frekuensi. Maka jika penghargaan ini identik dengan apa? Apakah mayoritas? Ini salah ya. Penghormatan? Nah, ini benar ya. Sertifikat ini salah, medali salah, hadiah salah. Maka penghargaan itu identik dengan yang B, penghormatan.
Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada Kania. Kania ini pemain bulu tangkis klub Jaya, dapat melakukan servis forehand dengan baik. Setiap pemain yang bisa melakukan servis forehand yang baik dapat melakukan drop shot. Berarti selain Kania ini pintar dalam servis forehand, dia juga pasti pintar dalam drop shot. Oke. Satu orang ini bisa disebut dengan sebagian ya. Jadi Kania ini sebagian dari beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya. Oke. Maka jawaban yang tepat yang mana? Semua ini jelas salah ya, karena kan cuma sebagian atau beberapa. Semua ini salah. Kemudian yang B, ini bukan drop shot aja. Kania juga bisa servis forehand. Terus beberapa pemain tidak dapat. Nah, ini juga salah. Berarti sisa yang D ya. Coba kita lihat. Beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Maka jawabannya yang D. Oke, teman-teman lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal semua karyawan diwajibkan membayar pajak. Ada karyawan yang membayar zakat. Oke. Semua karyawan, berarti ini semua ya. Ini ada, berarti ada beberapa. Oke. Karena pernyataan pertama ini kita tulis sebagai P1 dan yang kedua atau pernyataan kedua yaitu kita tulis sebagai P2. Oke. Nah, pernyataan pertama ini bermodel semua ya. Semua P maka Q. Nah, P di sini apa? P di sini karyawan ya, maaf ya. Terus pajak di sini yaitu Q, karyawan di sini P. Ini Q-nya ini kita ganti A ya. A membayar zakat di sini Q gitu ya. Jadi semua P maka E. Ini A ya. Nah, ini kita ganti A, oke. Kemudian ada P yang I. Gini ya. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ada P yang tidak I. Ini ya. Yang mana nih kira-kira yang A, B, C, D, atau E? Ini ya. Ada karyawan yang tidak membayar zakat, tetapi membayar pajak. Nah, ini yang tepat. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, untuk soal berikutnya di sini ada semua warga desa Suki adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suki. Oke, ada semua, ada ini Pak Imam. Nah, Pak Imam ini berarti kan bagian dari warga desa Suki. Sedangkan mata pencaharian desa Suki adalah nelayan. Kira-kira yang mana nih yang tepat nih? Yang E ini salah ya. Yang D juga salah. Yang C salah, yang B salah, maka jawabannya yang A ya. Pak Imam pasti seorang nelayan.